Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Rahma Rosita Dewi, nomor presensi 22. Nama saya Dia Sukma Dewi, nomor presensi 7. Nama saya Deseli Dwi Agustin, nomor presensi 1. Nama saya Dini Amalia, nomor presensi 10. Kami akan menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM yang terjadi kepada ABK Indonesia di kapal Cina. Halo, saya akan menerangkan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, cerita singkat kasus. Yang kedua, hak yang dilanggar. Yang ketiga, penyebab pelanggaran hak. Yang keempat, penyelesaian masalah. Yang kelima, pasal-pasal yang dilanggar. Saya akan menjelaskan cerita singkat tentang perbudakan ABK Indonesia di kapal Cina. Cerita ini bermula ketika WNI bekerja di kapal ikan milik orang Cina. Pada saat di sana, mereka diminta untuk menandatangani kontrak kerja yang berisi tentang sebuah perjanjian dan juga persyaratan kerja seperti menyerahkan paspor dan juga data diri mereka. Pada saat mereka mulai pertama kalinya bekerja, ternyata semua itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka mendapatkan perlakuan yang buruk. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dari ABK Cina. Seperti makanan dan minuman yang berbeda, jam kerja yang lebih panjang, dan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Menyadari mereka diberlakukan selayaknya budak, WNI sempat ingin kabur, namun tidak mungkin karena kapal yang selalu hampir berada di laut dan juga data diri mereka dan paspor mereka yang ditahan oleh kapten kapal tersebut. Bahkan saking buruknya, sampai ada WNI yang meninggal dan jasadnya tidak dikubur, malah dibuang ke laut. Hal ini terungkap ketika kapal singgah di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Salah satu WNI yang kabur melaporkan hal itu ke pemerintahan Korea Selatan dan TV MBC Korea Selatan dengan membawa bukti sebuah video. Kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Hak yang dilanggar ada 5, yaitu yang pertama, hak untuk bekerja dengan layak. ABK Indonesia bekerja selayaknya seperti budak, bukan seperti pekerja. Yang kedua adalah hak untuk makan dan minum dengan layak. ABK Indonesia mendapatkan makanan yang berbeda dan tidak minum air mineral, akan tetapi minum air laut yang difiltrasi dan dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah hak untuk istirahat. Para pekerja ABK Indonesia bekerja selama 30 jam dan hanya diselingi waktu istirahat selama 6 jam. Yang keempat adalah hak digaji dengan layak. Para ABK Indonesia bekerja selama 13 bulan hanya digaji 120 US dollar atau setara dengan 1.700.000 rupiah. Dan yang kelima adalah hak untuk hidup. Tiga, penyebab pelanggaran hak. 1. Pihak Cina tidak ingin rugi untuk menggaji ABK Indonesia. 2. Pihak Cina tidak ingin rugi dalam kebutuhan makanan dan minuman. 3. Pihak Cina tidak ingin bekerja lebih keras daripada ABK Indonesia. 4. Pihak Cina tidak ingin bersangkutan dengan hukum, maka dari itu pihak Cina membuang jasad ABK Indonesia ke laut. Dan yang kelima, pihak Cina memiliki sifat etnosentrisme yang mengakibatkan pihak Cina tidak menghargai ABK Indonesia dan semena-mena dengan ABK Indonesia. 4. Penyelesaian masalah. Yang pertama, setelah melapor ke pemerintah Korea Selatan, WNI mendapat bantuan dan pemerintah Indonesia membantu dan segera memulangkannya.
Dan yang kedua, pihak Cina yang melakukan perbuatan ilegal tersebut diinvestigasi oleh pihak internasional. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada ABK di kapal Cina tersebut, antara lain yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga yaitu pasal 28G ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dan yang keempat adalah pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.